Halo, halo, apa kabar Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Jumat, nggak kerasa sudah menjelang akhir pekan lagi gitu dan suasananya juga sebenarnya masih tetap seperti biasa, ada hujan, ada yang kepanasan gitu. Kalau hujan maksud saya itu realitasnya memang sekarang musim hujan. Kepanasan ini karena lihat berbagai status di Twitter. Nah, saya mau tawarin pada Anda nih Bung Rocky, mau yang ngomong serius dulu atau mau ngomong ngomong yang lucu-lucu dulu? Saya memang nggak pernah serius. Oh, oke. Ini jangan dianggap sebagai aktivitas FN itu serius, belum enggak. Nah, Kita bisa bikin serius yang lucu dan bisa bikin lucu yang serius. Gitu. oke. Itu aja. Kita mondar-mandir aja. 11-12. Nah, Anda kan ngomong bener-mandir, saya jadi teringat dengan mobilnya Ketua PSI di sana Bagus Oka. Gitu kan sekarang lagi heboh tuh. Dia kejeblos di sumur resapan dari yang dibuat oleh Pemprov DKI. Jadi disebutnya sumur resapan Anies Baswedan gitu. Nah, yang lucu ini kalau menurut versi mereka ya ini menunjukkan betapa jeleknya kualitas pembangunan sumur resapan. Tapi menurut Pak Lurahnya, nah ini kan kita ngutip saja ini Pak Lurah, mobil sengaja mondar-mandir gitu. Padahal itu kan jalan buntu dan kemudian sumur resapan itu baru dibangun, belum memang masih basah. Jadi ketika dilindas oleh mobil yang kejeblos gitu. Jadi nah ini seperti biasa kemudian digoreng di kubu sebelah, digoreng kubu lawannya dan sebagainya. Saya bingung, ini kenapa sih hidup cuma dihabiskan untuk membuli satu dengan yang lainnya gitu. Karena nggak ada lagi yang bisa dibully di istana, karena udah nggak ada, istana kan udah nggak ada bahan itu. Jadi udah kita lihat hal-hal yang remeh-temeh aja itu. Mungkin yang salah tuh mobilnya tuh. Karena terlalu berat, maka dia jeblos. Mestinya pakai SMK. Kalau SMK dia ngambang itu. Nggak bakal jeblos. Dan kelihatannya memang mungkin 2 hari sebelumnya udah ada yang incar ke situ tuh. Coba cari sumur resapan yang masih basah tuh. Nanti akan dikirim mobil oleh seseorang. Jadi terlihat upaya untuk saling mengintip kelemahan. Padahal sebetulnya kelemahan itu ya diperlihatkan di dalam kebijakan itu. Kalau mobil PSI ada di situ, itu artinya memang ada drone beredar di situ untuk memantau perkembangan pembangunan sumur resapan. Jadi anggap aja bahwa mobil PSI itu, bahwa siapa namanya, ya, Ibu Ketua PSI, itu adalah upaya untuk ngetes udah kuat apa belum. Jadi mestinya Pak Anies berterima kasih bahwa ada surveyor yang langsung dikirim dari PSI. Jadi kita tahu sekarang, oh berarti sumur resapannya belum kering betul gitu. Jadi nanti mobil yang lain yang taruh di situ. Nah, saya usulkan lain kali survei pakai mobil SMK supaya lebih mantap gitu kan. Jadi semen Anies itu diuji dengan berat mobil SMK, mobil fiktif maksudnya tuh. Oke. Oh, jadi sebenarnya diam-diam PSI sebenarnya membantu Anies ya, karena Betul, ya. Nggak perlu ngirim tim inspektorat untuk mengawasi dan sebagainya, sudah ada yang mengawasi gitu. Iya, biasanya kan mesti ditutup kertas semen dulu segala macam, diberitahu bahwa masih basah tuh. Tapi ini betul-betul on the spot. Jadi itu bukan kesengajaan, tapi memang bagian dari pekerjaan PSI, yaitu memantau mana yang belum sempurna. Jadi bagus juga masukan. Jadi teruskan aja, nanti mobil yang sama tolong mondar-mandir di tong sampahnya atau di tempat pembuangan sampah DKI buat tahu apakah ada di situ ada sampah ban bekas. Kalau ban bekas mesti dicari itu ban bekasnya SMK atau ban bekasnya pembalap di Mandalika yang kepental sampai di situ. Iya. Di satu sisi memang ini asik. Saya sebenarnya jarang mau mengikuti perdebatan yang seru di Twitter itu karena saya anggap itu buang waktu. Tapi kadang-kadang kalau menjelang akhir pekan ini menarik juga sih mengikuti mereka gitu ya. Perdebatannya karena kadang-kadang kita berpikir kok bisa ya hidup dihabiskan dengan hal-hal semacam ini. Jadi selalu ada kelucuan sebetulnya di akhir pekan dan ya udah kita nikmati itu. Nah, kelucuan ini akan bertambah terus karena setiap kali orang berupaya untuk membatalkan Anies Baswedan, setiap kali Anies Baswedan melesat. Jadi buzzer versus buzzer sudah terjadi itu.
Kan masalahnya sebetulnya ini upaya untuk menurunkan elektabilitas Anies Baswedan. Nah, padahal sebetulnya berkali-kali saya terangkan bahwa Anies Baswedan bisa diturunkan elektabilitasnya bahkan sampai -2 itu. Tapi kalau pesaingnya -4 ya tetap aja Anies menang kan. Jadi masalahnya adalah naikkan elektabilitas mereka yang hendak didukung oleh PSI supaya terlihat ada persaingan. Kalau cuma nurunin Anies, PSI sendiri nggak punya calon, ya percuma itu. Nanti PSI yang masuk di sumur resapan itu karena dia kejeblos sendiri karena nggak ada pegangan kan. Lain kalau dia punya pegangan, ini ada pesaing Anies. Siapa pesaing Anies? Kan itu intinya tuh. Jadi ini agak, ya bukan agak dungu sih, agak konyol aja tuh. Ya, makanya saya tadi kan tanya pada Anda mau ngomong yang serius-serius dulu atau yang mau yang lucu-lucu dulu. Karena pada saat bersamaan benar seperti Anda katakan, saya kira ini kalau Pak Dahlan Iskan tidak masuk kriteria buzzer ya. Karena dia sekarang tulisannya ini sedang viral juga. Meskipun saya yakin yang memviralkan buzzernya Anies ini sebaliknya Apa gitu dia ya. tulis? Dia tulis tentang bagaimana canggihnya stadion Jakarta International Stadium yang sebenarnya mau diresmikan. Harusnya tanggal 11 ini ya, 11 kemarin itu ada final pertandingan International Youth turnamen usia muda, usia 18 tahun ke bawah itu keren tuh Rock yang datang, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid datang bertanding dengan Indonesian All Star U20 gitu. Tapi kan semua dibatalkan karena alasan pemerintah pada waktu itu ada Omicron dan kemudian ada level 3 untuk seluruh Indonesia kan gitu. Tiba-tiba sekarang level 3-nya dibatalkan dan acara internasional pun batal gitu. Padahal kan sebenarnya saya pikir kalau terjadi di internasional, tadi saya ngomongnya di internasional, bukan nama Anies yang dapat ya Indonesia, tapi di dalam negeri saya kira ini mungkin urusannya dengan elektabilitas dan popularitas lagi. Saya kira Pak Jokowi pasti marah. Kenapa dibatalkan? Kan beliau udah siap-siap untuk membuka acara itu sebetulnya untuk bikin tendangan pertama itu. Dan timnya Pak Jokowi sebetulnya udah siapin bendera karena Victory Lap akan dipimpin oleh Pak Jokowi. Jadi ini orang yang membatalkan itu, Anies terpaksa membatalkan karena seolah-olah akan ada PPKM ketiga itu. Nah sekarang Jokowi justru yang rugi karena nggak punya kesempatan untuk ketemu dengan pemain-pemain muda dunia ini kan, bawah 18 tahun apalagi itu. Padahal ini adalah upaya sebetulnya bagus buat Pak Jokowi untuk mengatakan bahwa Indonesia bahkan bisa bergaul di tingkat olahraga dengan milenial supaya milenial Indonesia juga dukung Pak Jokowi. Jadi ini antisipasi yang buruk sebetulnya tuh, membatalkan dengan akibat Anies dapat poin karena Anies akan bilang yang batalkan bukan saya loh, yang batalkan pemerintah pusat. Nah Pak Jokowi pasti kesel nih, orang-orang di sekitar dia tuh nggak punya kemampuan untuk mengantisipasi bahwa ini adalah potensi untuk gunting pita lagi tuh. Nah Pak Jokowi guntingnya masih banyak sebetulnya, tapi pitanya udah habis. Dan ini keren banget kan, karena ini forum internasional, kemudian kita punya stadion yang katanya juga salah satu termegah gitu di dunia. Jadi sebenarnya kalau dikapitalisasi tetap saja Pak Jokowi yang bisa dapat poin dari sini. Pasti, karena seluruh media akan dipaksa untuk meng-headline-kan Pak Jokowi kan. Seperti dalam banyak hal Pak Jokowi lakukan yang sama tuh. Tapi begitulah kalau sekedar karena rasa iri ya udah berbaliklah keadaan itu tuh. Jadi udah ini buzzer juga menganggap bahwa tulisan Pak Dahlan Iskan adalah pelajaran bagi mereka. Kalau mau ngebully itu bikin antisipasi, jangan sampai menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Oke, habis ini saya juga coba mondar-mandir di sekitar sumur resapan. Coba nanti kita lihat ya, kita test drive dulu. Oke, kita pindah yang serius ya. Kita kan sepakat kemarin mengawal bagaimana proses transisi Novel Baswedan bersama teman-temannya untuk menjadi ASN Polri. Dan kita masih bertanya-tanya kemarin seperti apa sih bentuknya. Tapi kan sekarang sudah mulai kelihatan bentuknya. Satu, mereka ditugaskan untuk mengawasi nanti pelanggaran dana-dana COVID. Ya kan ini menarik ini. Yang kedua ternyata Pak ini cukup serius nih Listio Sigit karena seperti dikatakan oleh juru bicaranya akan ditingkatkan Direktorat Tipikor itu kalau selama ini hanya dipimpin oleh bintang 1 akan menjadi bintang 2.
Ini kan jadi hanya selevel di bawah Kabar Reskrim lah, jadi direktoratnya cukup keren nih kalau sampai bintang 2. Nah ini saya kira menunjukkan keseriusan. Nah tinggal bagaimana implementasinya di lapangan, karena kita tahu satu ada persoalan serius di internal polisi sendiri soal citra polisi yang tidak cukup bersih. Kedua tentu saja budaya, culture, hierarki yang sangat ketat di polisi, mungkin ini menjadi perlu adaptasi baru buat teman-teman. Meskipun bagi Novel Baswedan itu bukan hal baru karena dia juga pensiunan polisi sebenarnya gitu, Bung Rocky. Ya itu akan ada adaptasi karena dibentuk satu tim yang kemampuannya itu dinaikkan statusnya dan gengsinya. Karena tetap Pak Sigit dengan bijak melihat bahwa rakyat mulai ragu dengan kemampuan KPK. Saya kira itu refleksi Kapolri. Sehingga dia ingin agar supaya isu korupsi itu jangan berhenti hanya karena KPK memburuk. Karena itu beliau ambil inisiatif itu. Dan ini juga semacam teguran diam-diam dalam interpretasi jurnalis terhadap lembaga-lembaga pemeringkat pemeringkat wawasan kebangsaan. Wah, jangan selalu pakai istilah itu hanya untuk menghalangi orang. Karena nanti ada semacam konflik akhirnya antara diam-diam akan ada ketegangan antara Kapolri yang menerima Novel CS dan Badan Kepegawaian Negara misalnya, atau kantornya Pak siapa itu Cahyo, apa namanya, Cahyo, penertiban aparatur negara tuh. Ya. Kan ini akhirnya institusi birokrasi ini nggak lagi dipercaya publik, orang balik lagi percaya pada Kapolri. Karena Kapolri tahu bahwa publik tidak melihat ada problem kewawasan kebangsaan pada Novel CS. Jadi itu intinya tuh. Jadi memang Kapolri punya beban yaitu membersihkan institusinya sambil merawat harga atau martabat dari mereka yang disingkirkan hanya karena isu politik di KPK, yaitu Novel Baswedan CS. Jadi kita akan lihat ada dua lembaga nanti. Yang satu KPK yang adalah langsung di bawah Presiden. Yang sekarang adalah lembaga baru di kepolisian yang sebetulnya dibentuk berdasarkan keinginan publik. Kan publik nggak ingin lagi ada KPK yang buruk. Karena itu publik memberi semacam semangat pada Kapolri. Dan Kapolri mengerti itu. Dan saya kira dia cukup bijak untuk melihat bahwa reputasi Polri yang memburuk harus diimbangi dengan terobosan. Nah, Novel Baswedan adalah terobosan. Dan saya kira memang itu terobosan yang baik. Karena pada di tangan Novel sebetulnya sprindik masih banyak tuh. Tinggal dipakai di polisi kan, nggak perlu lagi di KPK sprindiknya. Iya. Tapi banyak sekali orang yang memang menyambut secara positif, tapi banyak juga yang wait and see gitu. Karena problemnya memang nggak sederhana, saya kira Pak Listio Sigit sendiri harus melakukan konsolidasi internal. Kan bagaimanapun juga beliau ini junior di TNI, banyak sekali di TNI lagi di Polri, seniornya yang mungkin bisa berbeda dalam cara memandang soal ini. Karena kita ingat kan bagaimanapun dulu KPK itu mengapa dibentuk, karena Polri dan Kejaksaan dianggap lemah dalam menangani korupsi. Nah sekarang ternyata malah kebalikan, karena ekspektasi orang terhadap KPK sekarang sudah melemah dan harapan yang baru muncul kepada Polri, apalagi dengan masuknya Novel dan kawan-kawan. Jadi memang itu timely, tepat waktu. Karena kalau kita pelajari sejarah kan dari awal kita ingin agar supaya KPK itu sifatnya sementara tuh, ad hoc bahkan tuh. Tapi kemudian dia menetap. Nah kita tahu bahwa kalau satu lembaga menetap itu akan banyak kepentingan masuk di situ tuh, akan banyak pesan politik. Jadi biarkan pemberantasan korupsi itu balik lagi ke kepolisian, tapi dengan standar yang sudah dibenahi. Nah, masuknya Novel adalah tanda bahwa Kapolri mengerti bahwa kepolisian sudah saatnya untuk mengambil kembali fungsi-fungsi pemberantasan korupsi kan, supaya KPK itu ya udah jadi lembaga pendidikan anti korupsi lah kira-kira tuh. Upaya untuk pencegahan mungkin ada di KPK tuh, karena polisi nggak perlu ada upaya pencegahan ya, upaya penindakan. Jadi bagi dua aja kan, nilai itu ada di KPK, tetapi eksekusi itu ada di Kapolri. Karena itu KPK sekarang sebaiknya jadi mulai merubah kurikulumnya supaya pelan-pelan dia sekedar jadi institusi oversight itu terhadap kegiatan atau potensi korupsi di Indonesia. Nggak usah lagi jadi tempat pesan kasus
si ini mesti ditangkap, si itu dilepaskan. Kan itu yang ada di KPK sekarang kan. Jadi bagus juga wisdom dari Kapolri. Saya kasih 2 jempol untuk strategi itu. Oke, tapi kita mengingatkan bahwa ini akan sangat berat karena persoalannya tidak hanya menghadapi persoalan eksternal berhadapan dengan para koruptor, tapi juga persoalan internal. Tetapi satu hal yang bisa kita sampaikan bahwa kita dari kalangan civil society, media-media yang independen akan memberi support sepenuhnya selama itu memang niatannya itu orang nyebutnya nawaitunya, karena ini hari Jumat kita nawaitunya memang untuk membersihkan lembaga Polri dan juga memberantas korupsi. Ya kita tinggal dengar lagi nanti komentar buzzer karena kita bisa deteksi politik melalui suara buzzer. Itu pentingnya buzzer sebenarnya, kita bisa nguping kemarahan dari oligarki pasti akan disalurkan lewat buzzer. Jadi Pak Sigit nanti ada dalam ketegangan pasti itu karena oligarki akan berupaya untuk mencegah Novel Baswedan beroperasi. Karena sasaran Novel pasti oligarki pertama-tama kan. Jadi jelas bahwa di dalam kepolisian akan terjadi diskusi panjang. Tapi kalau sinyalnya Pak Sigit kemudian seolah-olah hendak diganti lagi cepat-cepat, itu artinya pemberantasan korupsi memang nggak ada harapan lagi. Jadi saya tetap percaya bahwa Jenderal Sigit bikin kalkulasi yang tepat dan hati-hati karena itu menyangkut integritas dia, reputasi dia, sekaligus reputasi dari Novel Baswedan. Karena Novel diminta ke situ karena pertimbangan yang sangat etis bahwa mereka adalah bersih. Nah ini akan menimbulkan merah padam politik di istana. Ya, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Mantap. Nawa itu Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.